Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulan dari dalam mata kuliah kendali multivariabel pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi sistem kendali multivariabel. Apa sih aplikasinya? Ya, kita masuk ke pemahaman terlebih dahulu. Di dalam sistem kendali atau sistem control itu kita mengenal sebuah matriks dalam bentuk diagonal, atau kalau kita bilang state gitu ya, SS atau state space. Nah, di dalam state space kita mengenal yang namanya X aksen itu sama dengan AX plus BU dan Y itu sama dengan CX plus DU. Untuk single variable yang seperti yang diajarkan di mata kuliah sistem kendali, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan persamaan ini ya, karena orang kendali pasti wajib tahu gitu ya. Ini adalah rumus yang khusus harus diketahui oleh anak-anak kendali. Nah, di sini ada beberapa parameter yang teman-teman mestinya di sistem kendali sudah paham ya, dimana kita mempunyai A itu adalah sistem matriks dari sebuah sistemnya, kemudian BU itu adalah input dari matriksnya, U itu adalah inputan, kemudian CX itu adalah output dari matriksnya, DU itu adalah biasanya jarang dipakai gitu ya. Nah, kalau untuk yang sistem multivariabel, disinilah DU itu ada gitu ya. Jadi dia AX plus BU itu untuk keluaran dari X-nya, kemudian keluaran dari seluruh dari sistemnya namanya adalah Y, itulah nanti yang akan jadi sebuah persamaan. Nah, sistem kendali pada dasarnya itu ada dua, ada yang single variable, itu di dasar sistem kendali, teman-teman sudah dapat, kemudian setelah itu untuk yang multivariable. Perbedaannya sebenarnya nanti akan saya jelaskan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah untuk single variable. Untuk yang single variable kita sudah tahu ya, untuk single variable kita bisa pakai yang SISO, single input single output, SIMO, single input multiple output, MISO, multi input single output. Ya, 3 itu ya. Nah, aplikasi yang biasanya dipakai itu kalau misalnya menggunakan satu input atau satu sensor saja, atau dua sensor bisa sih sebenarnya, sebuah sistem tapi yang masih sederhana gitu ya. Contohnya misalnya ini ya, cahaya. Misalnya ini sensor cahaya, teman-teman bisa tahu bahwa ketika ada barang dia keluaran ADC-nya berapa. Nah, ini dihitung atau diukur ADC-nya secara real time, nanti akan membentuk sebuah sinyal gitu. Nah, sinyal itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam TVS. Ini juga sama. Misalnya ada sebuah tanaman yang kemudian dia dihitung kelembaban tanahnya. Nah, di situ ada sensor kelembaban tanah. Nah, sensor kelembaban tanahnya ini akan dimasukkan di dalam TVS. Diambil data ADC-nya terlebih dahulu, data ADC-nya nanti dimasukkan ke dalam TVS. Inputnya apa? Kalau yang ini, inputnya adalah tegangan yang masuk dalam sensor tersebut. Misalnya tegangannya adalah dia butuh tegangan 5 volt, berarti keluarannya nanti 5 volt, seperti itu. Ini juga sama. Setiap sensing itu pasti dia butuh tegangan kan, tegangan masukan ada yang 5 volt, ada yang 3, berapa volt, seperti itu. Contoh yang lain misalnya untuk mengetahui itu adalah manusia. Biasanya kita ada yang namanya PIR ya, sensor PIR. Sensor PIR ini untuk mengetahui sebuah objek gitu ya. Dia dikatakan manusia atau kucing, seperti itu. Biasanya untuk deteksi ada sesuatu atau ada orang di dalam ruangan tersebut. Nah, sensor PIR ini juga sama sebenarnya, teman-teman harus ngambil data ADC-nya, cari yang, tapi sensingnya kalau bisa carinya yang ini ya, yang analog aja ya. Kalau yang digital nanti beda lagi nanti untuk pengukurannya. Ini hampir semuanya masih analog supaya bisa dipakai untuk TVS-nya atau transfer function estimation-nya.
Selain itu juga misalnya kalau teman-teman ke pabrik atau udah pernah KP, itu teman-teman akan melihat misalnya apa ya, sebuah sebuah conveyor itu di tengah-tengahnya misalnya dia tuh sudah longgar atau belum, atau conveyornya itu rusak atau enggak misalnya, atau conveyornya menerima beban yang terlalu berlebih atau tidak. Nah, di sini biasanya ada dua apa namanya proximity gitu ya, ada proximity, atau teman-teman juga bisa pakai yang apa namanya terhalang atau tidak sensor cahaya, atau kalau enggak sensor cahaya bisa pakai, ya ini bisa pakai macam-macam gitu ya. Atau bisa pakai ping. Ya, sebenarnya ini konsepnya hanya ini terhalang ataupun tidak. Kalau terhalang maka IR-nya itu tidak sampai di reflektornya seperti itu. Nah, ini juga sama, nanti keluarannya inputannya berapa, kemudian outputannya ini juga akan dihitung menggunakan data ADC, sama. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya kita mengukur tinggi sebuah cairan gitu ya. Ini ada A, ketika A ini nanti sudah mencapai batas atau limitnya, nanti dia akan menghidupkan keran. Ketika ini sudah sampai di paling atas, dia akan mematikan keran, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga sama guys, ini juga sama, dia harus dihitung data ADC-nya gitu ya. Nah, contoh lain kalau itu adalah input ya, itu kalau menurut saya itu sebuah input ya, atau hanya satu sensor. Nah, kalau yang ini juga disebut dengan single, tapi dia sudah merupakan sebuah sistem. Nah, kalau merupakan sebuah sistem yang seperti ini, teman-teman tinggal ngambil ini masalahnya di sebelah mana gitu. Salah satu saja. Misalnya, ini masalahnya adalah kalau misalnya di sini ada beban berlebih, maka dia itu akan rendet. Maksudnya apa namanya, conveyornya itu akan pelan gitu ketika ada bebannya yang berlebih. Nah, kalau misalnya conveyornya itu pelan, otomatis untuk setting apa namanya, untuk setting timernya itu juga berbeda, ya kan? Karena kita belum tahu semakin pelannya itu seberapa pelan, dan kita juga belum tahu bebannya masing-masing yang dimasukkan di dalam conveyor itu berapa. Nah, dengan seperti itu kita kasih di conveyornya, di bagian motor conveyornya itu kita kasih rotary encoder, lalu di rotary encoder itu kita ambil data ADC-nya. Setelah kita dapat data ADC-nya, maka kemudian kita masukkan ke dalam TVS. Seperti itu aja. Nanti hasilnya, inputannya apa berarti? Inputannya adalah sinyal referensi yang seharusnya dia itu bekerja. Misalnya di rotary encoder itu dia berapa per menit gitu kan, berapa putaran per menit itu seharusnya, dan kalian setting di dalam program kalian itu berapa rotation per menit. Nah, itu yang dijadikan sebagai patokan sehingga nanti teman-teman mendapatkan hasil yang di sebelah sini itu berbeda. Seharusnya 7 rotasi per menit RPM gitu ya. Misalnya 7 RPM, ternyata di sini ada yang 1 RPM, 2 RPM, dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita lihat, yang akan kita masukkan ke dalam TVS. Ini juga sama, ketika outputannya itu berupa motor. Kalau yang berupa ini sensing ya, biasanya teman-teman bisa lihat itu keluarannya biasanya linear atau agak linear. Nah, biasanya order 2. Biasanya keluaran dari sensing ini order 2 gitu ya. Kecuali yang sensing yang bentuknya seperti sinus, seperti sensor gas gitu. Sensor gas pun itu kalau nggak kalau nggak ada splash dan dihembuskan dan ditarik gitu, itu biasanya cuma linear aja, berarti dia order 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai yang dihembus kemudian ditarik,
hembus tarik, maka dia bentuknya mirip seperti sinus. Nah, kalau mirip seperti sinus berarti lebih dari orde 2, seperti itu. Nah, kalau yang bentuknya itu rotary encoder, yang dari rotary encoder atau dari motor biasanya keluarannya itu biasanya berupa sinus ya guys. Nah, yang seperti ini dia pasti multivariabel, bukan multivariabel ya. Dia pasti lebih dari orde 2 gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya dia itu motor, keluaran motor itu biasanya orde lebih dari 2. Kalau sensing biasanya kalau dia linear itu garis lurus gitu ya. Keluaran dari ADC-nya itu nanti biasanya pasti ordenya orde 2. Nah, kalau sudah kita masuk ke contoh setelah ditiveskan, kita mempunyai GS. Seharusnya bentukannya tuh seperti ini, guys. Ini ataupun ini itu bentukannya itu seperti ini sebenarnya. Kita punya input, kemudian ada plannya apa yang mau dihitung atau mau dikontrol gitu ya. Kemudian kita ada outputnya, kemudian ada umpan balik. Ya, minimal di sini ada satu sensor minimal gitu ya. Nah, inputnya berapa, outputnya berapa. Nah, input dan output ini nantinya akan dimasukkan ke TFES, transfer function estimation. Hasilnya adalah GS ini, S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat ditambah 2 misalnya, sehingga dia berorde 2. Kalau yang single variable, GS-nya itu cuma 1 guys, cuma 1 gitu ya. Nah, ini yang perlu diingat, bahwa single variable GS-nya itu adalah 1. Next, kita masuk ke multivariable. Untuk yang multivariable kita pakainya MIMO ya, multi input, multi output. Contohnya misalnya nih, kita mempunyai sebuah mobil. Mobil itu inputnya apa sih? Oke, ada gas pedalnya, ada steering kendali di rodanya dan lain sebagainya. Dia mempunyai 2 input. Kalau misalnya nih dia mau di autonomous atau tanpa ada sopirnya dia bisa jalan, berarti ya minimal 2 ini yang dikendalikan, yaitu pedal gasnya dan steering wheelnya. Lalu outputnya apa? Outputnya ada banyak. Outputnya misalnya car speednya, driftnya, positionnya, accelerationnya, ada 4 outputnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan multivariable. Contoh lain, misalnya kita mempunyai sebuah pabrik. Di pabrik itu ada tanurnya. Di tanur ini apakah cuma satu sensor? Tidak ya. Apakah dia cuman di sini kan dia prosesnya, misalnya dia ada proses di tanur ini, ada proses satu, misalnya dia menghitung suhu di dalam tanurnya, apakah dia sesuai ataukah tidak. Setelah dia dihitung suhunya, kemudian ketika suhunya itu turun, maka di sini ada combustible atau ada penghembusnya gitu ya. Apakah penghembusnya itu dipercepat? Berarti kalau dipercepat otomatis apinya tambah besar. Kalau apinya tambah besar berarti suhunya tambah tinggi. Atau kalau misalnya suhunya turun, itu kalau suhunya turun ya. Kalau suhunya naik, maka dihentikan, maka di bagian combustible-nya itu dihentikan, atau kalau enggak diperlambat, seperti itu. Nah, di sini ada banyak kan, berarti combustible ini kan bukan manusia, combustible-nya itu adalah mesin. Bagaimana si penghembusnya itu lebih cepat atau lebih pelan, itu tergantung dari kemungkinan bisa valve atau bisa dongkrak ya, seperti dongkrak gitu, bisa hidrolik, atau kalau enggak bisa yang angin, hidrolik. Kemudian teman-teman yang yang lain kira-kira apa? Nah, yang lain adalah valve yang naik ke atas. Nah, di sini ketika dia itu sudah sesuai suhunya, maka valve-nya ini baru terbuka, udara yang panas dia akan mengalir ke sistem yang berikutnya, misalnya untuk mengenerate
ini ya, naik turunnya ini misalnya. Dia untuk memutar turbinnya ini sehingga turbinnya ini bisa naik turun misalnya. Nah, naik turunnya ini otomatis dia juga akan terkontrol, ya kan? Ini berputar tuh juga terkontrol. Nah, ini juga akan dilihat atau diukur dengan menggunakan ADC. Lalu next berikutnya, ketika dia sudah selesai nih, maka kemudian dia akan di sini ada valve. Di sini ada valve. Valve ini gunanya biasanya dipakai untuk keluaran misalnya dari suhunya setelah dimasukkan ke sini suhunya naik ke sebelah sini. Apakah dia itu melebihi batas? Kalau dia melebihi batas, ini di sebelah valve ini akan kebuka, maka udaranya itu ada yang keluar, tapi tidak semuanya. Ketika dia sesuai dengan tekanannya, dia mati lagi valve-nya. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Nah, berarti di sini ada sistem lagi. Di sini ada sistem lagi, di sini ada sistem lagi. Ada banyak sistem yang di dalam pabrik tersebut. Sehingga itu disebut dengan multivariabel. Jadi dia tidak hanya satu variabel doang gitu ya. Mau bikin pabrik, sensornya berapa? Satu. Ya udahlah, nggak usah bikin pabrik gitu. Next, untuk yang multivariabel yang kedua, misalnya kita punya sistem konveyor nih. Nah, ada konveyor, dia melakukan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini otomatis sudah sebuah sistem gitu ya. Di sini pasti ada GS-nya. Lalu setelah itu, sistem itu dipakai misalnya untuk menggerakkan ini masuk ke dalam sebuah cairan, di mana cairannya itu nantinya akan digunakan untuk misalnya dongkrak misalnya. Nah, cairan ini otomatis dia ada hubungannya dengan motor. Karena di sini ada cairannya turun gitu ya. Nah, di sini dia ada buka tutup valve-nya. Ini ada hubungannya dengan motor misalnya. Nah, ketika di sini dia ada di sistemnya diturunin, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, di sini ada dongkraknya sebenarnya untuk dia bisa menggerakkan sebuah conveyor yang di depannya misalnya menjadi sebuah package. Nah, diapain di sini nggak tahu. Nah, di sini ada yang namanya sistem hidrolik. Nah, kalau misalnya di sini ada sistem hidrolik, kemudian dia bisa di package atau dikemas menjadi sebuah kotak gitu ya. Lalu dia dikeluarkan di sini, dia kemudian disortir apakah kotaknya itu udah sesuai ukuran atau belum dan lain sebagainya. Nah, ini dia tidak hanya satu sensor pasti ya, pastinya nggak cuma satu sensor tapi multi sistem. Nah, multi sistem ini yang dinamakan dengan multivariabel. Nah, untuk membuat modelnya seperti apa guys? Kalau yang tadi single variable itu hanya satu plan, tapi kalau multivariabel tiap ini dia punya plan sendiri. Misalnya di sini ada 3 plan nih, ada 3 plan, di sini adalah GS1, di sini GS2, di sini ada GS3. Nah, masing-masing itu dia punya sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya ini dia punya persamaan sendiri, ini punya persamaan sendiri, dan GS3 ini yang dikatakan sebagai umpan baliknya, dia punya plan sendiri. Jadi misalnya ini nih, mana yang disebut dengan umpan balik ini, ya kan? Dia kan mensortir itu dia nanti akan mengumpan balikkan lagi. Kalau misalnya ini kurang berapa, maka dia akan dikembalikan di sini supaya dia dipasin nanti. Kurang 5 cm di sini tambah 5 cm. Kurang 4 cm di sini tambah 4 cm dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, bedanya kalau single variabel itu GS-nya cuma satu, tapi kalau multivariabel GS-nya itu lebih dari satu guys. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan hari ini. Kurang lebihnya nanti akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.